Seluruh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia telah merayakan Tahun Baru Imlek 2568 yang menandai dimulainya Tahun Ayam Api. Di berbagai sudut kota, suasana Imlek sangat semarak dengan atribut berwarna emas dan merah serta dekorasi khas Imlek. Serangkaian kegiatan untuk menyambut Tahun Baru Imlek pun telah usai digelar. Tidak hanya persiapan untuk perayaannya saja, tapi juga saat persembahyangan. Di setiap tempat persembahyangan selalu ditemukan instrumen yang wajib ada saat memanjatkan doa, yaitu hio dan lilin. Penggunaan dua atribut ini pun ternyata memiliki makna tersendiri. Lilin dan hio, itu kayak semacam simbol aja sih, kita memohon gitu, kayak gitu aja. Nggak ada aneh-aneh kok. Yang harus ada biasanya dari hati juga ya, harus benar-benar niat gitu. Terus ke kelenteng ya sembayang sesuai hio yang disediakan, jumlah lilinnya gitu. Cahaya lilin dan aroma harum hio yang memenuhi ruangan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam setiap peribadatan. Hio ditemukan di awal zaman dinasti Han sekitar 202 tahun sebelum Masehi. Bentuknya pun tidak seperti hio sekarang. Di awal penggunaannya, hio bahkan bukan piranti persembahyangan. Maknanya apa wewangian itu? Jadi artinya kita itu berharap yang namanya kebajikan itu harum. Sehingga bisa semerbak memenuhi alam semesta ini. Ya kan? Sehingga kenapa mesti harum, bukan berbau busuk kan? Karena kebajikan itu sifatnya seperti itu. Penggunaannya dalam ritual peribadatan menjadi ladang rejeki bagi pengusaha hio. Salah satunya di pabrik di kawasan Kosambi, Tangerang ini. Dalam momen Imlek, pemesanan hio meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Salah satu kriteria hio yang baik adalah bahan-bahannya tidak tercampur zat kimia. Tujuannya agar ketika dibakar, asap hio tidak membuat mata pedih. Hio dibuat dari serbuk kayu jati dicampur dengan serbuk perekat dan air. Lalu dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, baik secara manual atau menggunakan mesin cetak. Dalam perkembangannya, penggunaan hio dalam kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa sangat erat, terutama untuk ritual keagamaan mereka. Dan ukurannya pun sekarang makin bervariasi, dari yang kecil seperti ini, yang sedang, sampai yang besar seperti ini ukurannya. Bahkan ada yang lebih besar lagi ukurannya, dan penggunaannya disesuaikan dengan besar kecilnya upacara ibadah yang mereka lakukan. Setelah dijemur kering, hio akan diwarnai. Warna yang digunakan adalah merah atau pink. Warna merah ini melambangkan kebahagiaan dan harapan. Hio yang sudah benar-benar kering, akhirnya akan disemprot dengan wewangian. Pemilihan wewangian yang digunakan juga penting. Jangan sampai wanginya terlalu menyengat sehingga mengganggu konsentrasi saat berdoa. Jumlah batang hio yang dibakar pun memiliki makna dan filosofi yang berbeda-beda untuk dipanjatkan dalam doa sehari-hari, di saat-saat sulit, ataupun di hari perayaan khusus. Dan dengan dibakarnya hio juga diharapkan pikiran menjadi lebih tentram dan konsentrasi dalam berdoa dan meditasi. Selain hio, ada satu lagi alat pelengkap yang harus ada di kelenteng, yaitu lilin, dan harus berpasangan. Hal ini bermakna menurut kepercayaan Tionghoa bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Keberadaan lilin melambangkan penerangan yang digunakan untuk menunjukkan jalan dalam kehidupan. Selain itu, lilin juga sebagai ungkapan harapan agar terbukanya pintu rezeki di tahun yang baru. Kriteria lilin yang baik adalah warnanya yang cerah dengan nyala api yang terang. Saat Imlek, setiap kelenteng dipenuhi nyala lilin. Konsumsi lilin bahkan bisa meningkat hingga 4 kali lipat dari waktu biasa. Itu tradisi kita orang yang model begitu, kepercayaan istilahnya, ya nggak, supaya pasang lilin itu supaya hoki. Ya kan, supaya tahun depan itu supaya lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi gitu loh. Meningkatnya permintaan lilin berdampak pula pada industri rumahan yang memproduksi lilin. Salah satunya di pabrik yang terdapat di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Pabrik lilin ini memproduksi 16 jenis ukuran lilin dengan 2 kualitas lilin, yaitu lilin murni dan yang diolah dari limbah lilin.
ukuran mulai 1 tile sampai 5.000 kati. Sampai 5.000. Kalau kati itu apa sih? Kati itu istilah dari Tiongkok dulu ya. Kalau dahulu kurang lebih mungkin 6 pound ya. Tapi kita nggak pakai berat lagi, pakai ukuran lilin seadanya. Nah ini kalau misalnya ada dua pilihan kualitas Betul. lilin ya, Dok? Yang dari limbah kualitas lebih murah, yang murni lebih mahal. Gitu. Perbedaan nanti hasilnya Hasilnya ya kalau yang murni kualitas lebih terjamin, api bagus, lilinnya lebih bening. Nah, kelihatan lebih merah, lebih nggak butek gitu ya merahnya. Proses produksi lilin di sini masih tradisional. Menggunakan tungku besar, lilin dicairkan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 4 jam. Kemudian lilin cair dibawa untuk dicetak dalam berbagai ukuran. Dari mulai yang paling kecil hingga ukuran raksasa yang besarnya melebihi orang dewasa. Usaha yang dirintis sejak tahun 1998 ini kini memiliki 24 karyawan dan omsetnya dapat mencapai 500 juta per tahun. Pabrik ini memproduksi lilin dan mengirimnya untuk wilayah Jabodetabek, Bangka, bahkan hingga Pontianak. lilin ini dibungkus dengan plastik yang tahan api sehingga jika dinyalakan bisa tahan 5 bulan. Lilin ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 dan yang paling besar dijual dengan harga Rp15 juta untuk sepasang lilin. Mau pilih ukuran apapun, tak jadi soal. Yang penting adalah ketulusan bersyukur atas yang telah terjadi di tahun lalu dan harapan akan berkah di tahun mendatang. Semua dekorasi untuk menyambut tahun ayam api sudah dipersiapkan. Semoga di tahun ayam api ini keberuntungan dan kesejahteraan menyertai kita semua. Bagi Anda yang merayakan, selamat Tahun Baru Imlek.